kabar Ibu Endang? Halo Pak Okta, Alhamdulillah baik. Gimana Pak Okta? Alhamdulillah baik juga. Gimana nih hari-harinya hari ini, Ibu Endang? Hari-hari ini nih mulai ini nih Pak, apa persiapan besok ini Agustusan tadi tuh agak repot. Pasti banyak sekali ya tugas atau kegiatan yang dilakukan Bu Endang dalam minggu-minggu ini mungkin. Iya Pak, saya nih dipercaya jadi Wakasis, jadi banyak sekali yang harus disiapin. Wis, keren. Oh iya Bu Endang, apa nih kira-kira nih tujuan Bu Endang nih? Ada yang bisa kita bicarakan? Mungkin boleh saya bercerita ya Pak ya. Ya, Nah, boleh. permasalahan di sekolah saya ini Pak, nah anak-anak ini kurang aktif gitu Pak. Kalau ngerjakan soal-soal matematika tuh kan terkendala terus gitu Pak. Kan kalau matematika ini kan hitung-hitungan angka-angka gitu Pak ya. Jadi kalau saya cek dari hasil pekerjaan mereka itu, kalau dari segi konsep itu sedikit-sedikit bisa mengerti mereka. Nah, ketika mengerjakan soal matematika itu ternyata mereka itu nggak hafal Pak perkalian, pembagian gitu, operasi hitung, bilangan bulat positif, negatif. Padahal itu kan harusnya tuh udah dikuasai tuh saat mereka SD, SMP. Nah, kalau ngerjakan soal itu konsepnya, langkahnya itu sudah betul sebenarnya. Tapi karena salah hitung tadi itu Pak, jadinya tuh salah gitu Pak. Jadi nilainya tuh kan nggak sempurna gitu, ada yang setengah, ada yang seperempat gitu. Kalau anak-anak saya di sekolah saya tuh kayak gitu Pak. Oh, berarti eh, banyak siswa ibu ya yang kurang ngerti gitu. Kalau belajar, mungkin karena nggak paham ngitung bilang-bilangan positif gitu, ya Bu ya. Iya Pak. Masih ada kendala Bu, masalah terhadap bagaimana mungkin kemampuan anak itu mungkin masih rendah ya gitu terhadap mata pelajaran yang Ibu berikan ya. Iya Pak, kemampuan dasarnya tuh masih rendah sekali gitu Pak. Jadi sulit kita mau masuk ke materi SMA tuh gimana gitu kalau dasarnya itu kurang gitu. Oh, oh iya. Nah, kira-kira nih Ibu sudah pernah mencoba belum apa menggali motivasi anak nih sehingga anak ini lebih semangat gitu tujuan pembelajarnya supaya bisa tercapai gitu. Saya tuh sudah beberapa kali mencoba ya Pak ya. Nah, misalnya tuh dengan menerapkan dengan beberapa model atau metode yang variatif, selingan ice breaking juga dalam pembelajaran itu. Nah, meski hasilnya tuh belum maksimal juga Pak. Nah, sebelum pembelajaran dimulai tuh di apersepsi tuh saya masukkanlah hitungan-hitungan ringan gitu yang sesuai dengan materi yang akan dipelajari hari itu gitu kan. Namun belum juga maksimal gitu ya Pak dilaksanakan. Mungkin kedepannya tuh perlu sesuatu yang lebih lagi gitu ya. Oh gitu Bu ya. Berarti anak ini berarti anaknya juga itu eh, kurang ya apa dalam mengatasi kendalanya gitu. Bagaimana mungkin dukungan dari pihak lain Bu, seperti support dari mungkin dari kepala sekolah atau kawan guru, orang tua, dan seperti prasarananya Bu. Kira-kira sudah ada belum Bu dukungan dari itu semua Bu? Nah, kalau dukungan dari sekolah tuh Pak tentang pembelajaran sih sebenarnya sudah ada ya. Namun belum maksimal gitu Pak. Seperti literasi sekolah dan numerasi yang juga ini kan jadi materi ANBK Pak ya. Nah, itu kan harusnya juga itu digalakkan gitu. Tapi kegiatan-kegiatan sekolah yang mendukung literasi numerasi itu gimana ya? Belum maksimal di sekolah kami, Pak. Belum ada terjadwal kegiatan literasi gitu. Belum ada program yang detail lah gitu. Jadi kan berdampak juga ini dalam pembelajaran. Mapel-mapel yang lain juga terpengaruh, Pak. Tapi untuk mapel matematika ini yang gimana ya, paling kuat gitu, Pak, dampaknya. Oh, seperti itu. Selanjutnya Bu, kalau dukungan peran orang tua bagaimana Bu? Sudah ada belum?
tentang untuk Kalau permasalahan ini, Bu? mhm, kalau dukungan dari orang tua ini pernah Pak saya terapkan ini, saat ngasih tugas itu kan saya minta feedback-nya gitu, dan apa ya, kayak tanda tangan orang tua gitu di tugas anak tersebut kan sebagai bukti. Namun juga belum maksimal gitu Pak, yang memberi tanggapan itu nggak sampai separuh siswa yang ada respon. Pernah tuh Pak, beberapa orang tua siswa tuh juga saya undang ke sekolah gitu untuk membicarakan perihal pembelajaran anaknya ini. Ada yang bersedia datang, ada juga yang nggak datang. Yang datang ini pun alasannya nggak sempat gitu buat perhatiin belajar anaknya, karena seharian tuh mereka tuh sibuk kerja, Pak, dan malam tuh sudah capek gitu. Nah, karena memang rata-rata di sini tuh orang tua siswa tuh kerjanya manen sawit, nerbas gitu kan. Ada juga yang masih motong karet, itu pergi kerjanya tuh malam, nyuluh, balik sudah sore, jadi sudah capek gitu. Jadi nggak sempet gitu memperhatikan anaknya. Oh, berarti, dukungan itu belum maksimal, Bu, ya? Baik itu dari orang Iya, tua, karena banyak mhm. sekali kegiatan orang tua sehingga anaknya juga kurang diperhatiin, Bu, ya? Seperti itu mungkin, Bu, ya? Iya, Pak. Nah, menurut Ibu nih, kira-kira nanti, supaya untuk meningkatkan kemampuan anak ini, baik itu minat belajarnya, supaya agar hasilnya nanti lebih baik dan maksimal gitu, Bu. Mungkin, apa yang ingin Ibu lakukan atau yang akan Ibu lakukan ke depannya nih? Seperti apa coba? Sebenarnya ini masih dalam pikiran saya, Pak, ya, masih pikiran saya. Ini masih program pribadi dulu gitu ya, mungkin. Harapannya dari program saya, bisa berimbas ke arah yang lebih baik gitu, membuat, program literasi yang khususnya nih ke matematikanya gitu, numerasi gitu. Kalau tadi di apersepsi mungkin cuma ringkas-ringkas saja gitu, nanti ke depannya numerasi itu mau kita buatkan jurnalnya gitu, Pak, kita buatkan jurnalnya, jadi setiap anak itu memiliki satu jurnal numerasi, jadi setiap persepsi nanti dibahas sekitar 5 atau 10 menit, sehingga kalau terstruktur dan kontinu gitu kan, kemampuan dasar matematikanya nih seperti perkalian, pembagian gitu kan, bisa diasah dulu gitu sebelum masuk materi. Nah, selain itu, di awal pertemuan ini di kelas 10 itu di awal pembelajaran tuh saya tidak langsung masuk ke materi SMA, Pak, tapi saya khususkan gitu untuk perkalian, pembagian, operasi dasar hitungnya, bilangan bulat positif, negatif gitu. Ya paling tidak 2 kali pertemuan lah, Pak, untuk per kelasnya. Berarti, rencana Ibu ini banyak sekali ya, saya lihat, bagus ini kalau untuk bisa diterapkan untuk ke depannya, Bu, ya, saya lihat. Iya, mhm, Oke, Bu, harapannya seperti itu, ki Pak. ya, kira-kira kegiatan ini kapan, Bu, akan Ibu mulai nih? Dan seperti apa nanti, Bu, kegiatan ini akan dilakukan untuk ke depannya? Kalau masalah waktu, itu kalau bisa secepatnya ya, Pak. Nah, kalau untuk kelas 10 ini akan saya lakukan, di awal pertemuan ini, Pak. Di awal pembelajaran semester baru ini akan saya laksanakan. Terus kalau untuk melihat hasilnya kan bisa kita lihat hasil ulangan hariannya ya, hasil anak-anak mengerjakan tugas, ada peningkatan atau tidak. Kemudian untuk jangka panjangnya bisa kita lihat di hasil ujian pertengahan semester atau ujian semester nanti gitu ya, bisa kita lihat keberhasilannya bagaimana gitu. Wah, luar biasa sekali ya, Bu, ya, heeh, apa yang nanti Ibu, apa, terapkan nanti ke depannya. Jadi nanti kita bisa lihat, Bu, ya, berhasil dari program Ibu ini, kalau kira-kira sebulan lagi, sudah bisa kita lihat lah, Ibu, ya, hasilnya. Insya Allah bisa lah Pak, bisa. Ya, saya juga pengen nih tahu hasil, persentase keberhasilan Ibu ini ke depannya. Nanti, ketika pas Lokakarya 4, mungkin kita bisa bincang-bincang lah sebentar tentang masalah yang Ibu hadapi, kita sharing, gitu. Iya Pak, bisa lah nanti Ya, kita bincang-bincang lagi. ya, kira-kira bagaimana nih, Bu, perasaan Ibu nih setelah adanya kegiatan coaching ini nih, Bu Endang dengan saya nih, setelah kita Nah, melakukan saya coaching pertemuan ini?
Oh, setelah kegiatan coaching ini gimana ya Pak, perasaan saya tuh alhamdulillah bisa lega gitu Pak, lega, senang sekali saya bisa, curhat lah ibaratnya ya Pak ya. Saya Iya. bisa curhat ke Bapak, jadi saya bisa menemukan solusi dari perbincangan kita ini. Terima kasih lah Pak atas bincang-bincang, sharing-nya gitu, sehingga saya nih jadi dapat solusi gitu atas permasalahan saya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu. Kita berharap semoga permasalahan Ibu bisa ada solusinya, bisa diselesaikan lah nanti bagaimana metode-metode yang Ibu terapkan nanti untuk bisa meningkatkan prestasi anaknya supaya anaknya semangat lagi di dalam belajarnya gitu. Iya Pak, semoga ya Pak ya. Mungkin itu aja Bu ya. Ada lagi mungkin yang perlu kita bicarakan lagi mungkin? Nggak ada lagi Pak. Nah besok kita ketemu, kita sharing-sharing lagi. Ya, siap. Ya, terima kasih Bu ya. Baik, Assalamualaikum Pak Okta. Waalaikumsalam. Langsung coaching kedua ya Pak Okta. Assalamualaikum Pak Okta, apa kabar ini? Kita ketemu lagi. Waalaikumsalam. Apa kabar nih Bu? Alhamdulillah baik Pak Okta. Pak Okta nih apa ini? Saya lihat mukanya nih agak-agak suram gimana gitu hari ini. Iya Bu, Ah, kebetulan ini lagi banyak masalah nih perihal yang terjadi di sekolah gitu Bu. Makanya saya pengen bincang-bincang, ngobrol-ngobrol sama Ibu, mungkin nanti bisa ketemu lah solusinya seperti apa nanti kan. mm-mm. Bolehlah Pak itu unek-uneknya atau beban Bapak yang Bapak sampaikan tadi mungkin bisa Bapak ceritakan gitu. Kira-kira apa nih Pak masalahnya gitu? Kok seperti itu Iya, gitu? iya Bu, saya tuh di sekolahan saya itu anak-anak saya ini kan malas sekolah Bu, malas sekolah, jarang belajar, terus sering bolos, sering minggat, itu yang jadi beban pikiran bagi saya kan, karena anak-anak ini saya lihat dalam kesehariannya itu tidak nyaman Bu di sekolah gitu. Oh, anak-anak ini tidak nyaman Pak ya di sekolah ya. Nah, kira-kira nih apa apa nih Pak yang membuat siswa itu tidak nyaman tuh apa Pak? Ya mungkin kalau saya lihat Bu ya dalam keseharian ini ketika belajar saya lihat anak ini kurang minat Bu dalam belajar, mudah bosan, malas, terus tidak ada kemauan gitu untuk belajar gitu. Banyak sekali lagi seperti mereka ini sering melakukan sering bolos, sering manjat pagar dan segala macamnya Bu, saya lihat di situ. Ini banyak sekali ya Pak permasalahannya ini. Nah, kira-kira tuh apakah Bapak sudah menelusuri nih masalah ini nih? Sebenarnya ini masalah ini sudah lama Bu terjadi, cuman ketika setelah libur kemarin itu, Mhm. sebelum libur ya, itu anak-anak ini telah saya telusuri apa penyebab permasalahan yang sudah terjadi, dan saya lihat di situ memang ada kejenuhan Bu, anak ini belajar karena anak ini kan sudah belajarnya full day. Jadi Mhm. waktu jam sekolah itu sangat panjang Bu, dari pagi kadang sampai jam 4 sore gitu. Sehingga anak ini mudah bosan gitu belajar di kelas ataupun terkadang di kelas itu mereka itu merasa panas Bu dengan cuaca yang sekarang seperti ini. Oh, jadi karena full day ini Pak ya, Mhm. jenuh gitu, panas gitu kan. Jadi itu yang menyebabkan anak nih gitu malas gitu nah Pak. Iya, seperti itu Pak ya kira-kira gambarannya. Iya Bu. Nah, terus bagaimana nih Pak kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru ini saat full day ini nah Pak? Sehingga siswa ini kok kurang minat belajar gitu, jarang dan malas sekolah gitu. Ada yang bolos lagi ya Pak ya, ada yang bolos tadi. Nah, bagaimana nih Pak kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru nih saat full day di sekolah nih, saat belajar di sekolah nih, kok bisa sampai ada siswa yang seperti itu gitu? Ya, mungkin dari
pihak gurunya tersendiri saya lihat itu eh, kurang Bu, memberi pelajaran kepada anak itu. Mungkin ibu gurunya juga mungkin merasa, saya lihat ada juga merasa bosan, mungkin karena waktu itu terlalu lama mengajar kan, sehingga ibu guru dan pengajar yang lain itu juga merasa bosan gitu. Karena waktu yang terlalu panjang itu, Pak, ya. Jadi baik guru ataupun siswa ini juga bosan gitu, Pak, ya. Iya. Nah, itu tuh ada tidak, Pak, evaluasi akhir gitu, pantauan dari guru piket lah, Pak. Guru piket tuh kan yang harian itu, Pak, terhadap anak-anak yang kabur ini ada yang bolos itu tadi kan, ada yang ada nggak kira-kira ditangani oleh guru piketnya itu, Pak? Ya, sebenarnya sudah ini Bu, sudah ada gilirannya gitu. Ibu guru-guru piket itu kan setiap hari pagi sampai siang itu tiap guru itu jalan piket ke setiap kelas, ngecek guru, mengecek anak kan kehadiran anak. Tetapi setiap kali mereka piket itu apa eh, permasalahan itu banyak terjadi, bukan cuma satu dua kelas, itu rata-rata di kelas lain juga gitu. Karena mungkin pengaruh faktor lingkungan mungkin ataupun cuaca, Bu, sehingga anak ini kurang nyaman dan tidak betah di kelas gitu. Sebenarnya sudah ditangani juga, Pak, ya, sama guru piketnya, tapi memang dasar anaknya itu yang bandel ya, Pak, ya? Nah, Iya. itu kan di sekolah itu kan ada tata tertib itu, Pak. Nah, realisasi tata tertib sekolahnya itu bagaimana, Pak? Kalau untuk sekarang, Bu, saya lihat tata tertibnya sangat lemah gitu. Karena pihak sekolah juga tidak melakukan penguatan gitu, sehingga eh, kedisiplinan anak ini menurun gitu. Sehingga anak ini banyak merasa bahwa tidak perlu untuk mengikuti peraturan sekolah yang semestinya sudah harus mereka ikutin, mereka taatin gitu. Hmm, tata tertibnya melemah lah, Pak, ya, gitu Iya, ya. melemah Bu, iya. Terus kira-kira gimana tuh, Pak? Apa evaluasi dari kepala sekolah gitu terhadap guru-guru dan siswa mengenai tata tertib sekolah ini yang kendor atau melemah ini, Pak? Ya, kemarin itu sudah kepala sekolah sudah rapat bersama pihak guru untuk mengatasi masalah ini kan, supaya Mm-mm. bagaimana ke depannya, apalagi untuk tahun ajaran baru ini, tahun semester pelajaran tahun baru ini, Mm-mm. supaya anak-anak ini lebih tertib gitu, lebih disiplin, lebih mentaati peraturan sekolah, lebih semangat gitu, supaya bisa gitu mengikuti proses pembelajaran yang semestinya gitu. Apalagi ini kan dari pagi sampai sore gitu. Ini waktunya hanya sangat lama Bu gitu. Itu evaluasi dari kepala sekolahnya sebenarnya sudah ada juga ya, Pak, terhadap Iya. apa ya, tata tertib yang melemah tadi, Pak, ya. Kalau Mm-mm. begitu, Pak, adakah yang bisa Bapak lakukan gitu untuk mengatasi masalah ini? Ya, sebenarnya banyak sudah rencana untuk ke depannya untuk kita lakukan bersama-sama dengan pihak guru, baik itu wali kelas, guru BK, dan wakil kepala sekolah, karena ini Mm-mm. sudah sangat memprihatinkan ya, situasi ataupun keadaan anak ini yang sangat Mm-mm. banyak sekali eh, bolosnya gitu kan, yang banyak sekali melanggar kedisiplinan sekolah. Yang pertama itu mungkin kami akan berkolaborasi lah dengan guru-guru lainnya, yaitu guru mata pelajaran, wali kelas, serta nanti wakil kepala sekolah. Contohnya seperti ini, nanti kan kami juga akan melibatkan orang tua murid di suatu kesempatan, mungkin nanti ada rapat wali murid, guru untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak ini gitu. Gitu, Pak, ya. Jadi tadi kalau saya tangkap nih ada kolaborasi dengan guru gitu ya. Ada juga nanti melibatkan orang tua murid dalam rapat wali murid gitu, Pak, ya. Nah, itu Iya.
kira-kira tuh langkah-langkahnya nanti gimana tuh Pak? Ya mungkin komunikasi lah ya, komunikasi yang intens lah. Nanti pihak sekolah, terutama itu wali kelas nanti mereka seperti membuat grup gitu, grup grup WhatsApp atau WA itu wali murid dan wali kelas gitu. Sehingga nanti setiap kejadian ataupun permasalahan sekolah yang dihadapi tentang anak-anak murid ini itu bisa kita share, kita kirim ke grup sehingga orang tua di rumah mengetahui gitu keberadaan anaknya. Misalnya anak ini jarang masuk, kan nanti kan cukup kita foto di apa, di kelas itu siapa aja yang tidak masuk, siapa yang masuk, Mhm. sekaligus nanti kita kirim apa data-data anak itu, absen-absen anak itu yang tidak hadir, yang bolos dan yang jarang masuk. Nanti supaya orang tua ini tahu keadaan atau apa posisi anaknya seperti apa di sekolah gitu. Sehingga nanti di Mhm. rumah orang tua selaku guru di rumah mereka harus apa memberi arahan, bimbingan, didikan. Tidak mesti kita juga yang di sekolah untuk apa memberikan pendidikan di sekolah tuh murid-murid kita nanti gitu. Hmm, iya. Jadi ada kolaborasi dengan guru, ada melibatkan orang tua murid, dan ini nah tadi juga ada membuat grup WA gitu untuk orang tua siswa ya Pak ya? Iya Bu, iya. Nah itu tuh kira-kira nih Pak, rencana mana nih yang akan Bapak lakukan ini dalam waktu dekat ini? Nah kira-kira yang mana Pak? Ya, rencananya itu tadi kita akan lebih giat lagi untuk apa? Untuk melakukan kolaborasi ini antar guru dan wali murid supaya nanti ini betul-betul kita bisa memahami permasalahan anak kita ini kan bisa kita entaskan bersama-sama bagaimana solusi jalannya supaya anak ini bisa rajin masuk, rajin sekolah dan disiplin tentunya nanti untuk kedepannya harapannya nanti kitanya apa seperti itu Bu nanti Bu. Gitu Pak ya. Nah itu kira-kira berapa lama tuh Pak waktu yang Bapak butuhkan tuh untuk melaksanakan, rencana Bapak yang bisa dilakukan dalam waktu dekat ini? Tadi kan ada kolaborasi dengan guru gitu tadi, ada melibatkan orang tua murid, ada juga grup WA tuh kira-kira berapa lama tuh Pak, kita bisa melihat, apa ya, perkembangannya gitu Pak? Mungkin awal semester ini dalam minggu-minggu pertama ini kita mungkin sudah langsung ya, langsung action bersama wali kelas, kita langsung bikin grup, kita langsung melakukan apa pendataan terhadap anak-anak yang mungkin jarang masuk. Nanti perlu juga kita nanti melibatkan guru BK untuk apa? Untuk mencari solusi supaya Mhm. ini bisa diatasi bersama-sama, baik itu guru dan wali murid yang ada di rumah gitu, dengan melalui grup WA tadi, Bu. Mmm, jadi komitmen gimana ya, komitmen seperti apa nih Pak yang akan Bapak lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik gitu, lancar, yang diharapkan ya tanpa masalah gitu Pak ya, harapannya nanti hasilnya memang bisa maksimal gitu? Ya, mungkin ini akan menjadi jurnal khusus ya bagi kami atau program khusus mingguannya untuk bersama-sama guru-guru lainnya. Mungkin bisa diterapkan di satu sekolah sini. Nanti semua guru semuanya berkolaborasi untuk menerapkan ini. Nanti juga dikomandoi oleh kepala sekolah langsung, mungkin melalui kombel apa? Kombel komunitas belajar kita nanti bisa nanti kita terapkan di situ, Bu. Kira-kira sebulan lagi tuh udah bisa Pak ya kita lihat hasilnya ya? Karena kan Ya, banyak tuh yang bisa Pak Okta lakukan tadi kan kalau dari yang Pak Okta sampaikan. ya Bu, mungkin seminggu, 2 minggu ini mungkin kita sudah mulai bergerak. Apalagi anak ini sudah mulai melakukan MPLS kan, anak-anak baru. Jadi semoga saja ini cepat gitu, karena ini menyangkut kegiatan belajar mengajar di sekolah gitu. Mmm. Baik Pak Okta, kita sudah di penghujung waktu nih Pak Okta, mengingat durasi waktu juga kan yang diberikan kepada kita. Nah, baiklah Pak Okta, semoga rencana Pak Okta ini berjalan lancar ya Pak Okta ya. Ya, terima Nah, kasih. bagaimana nih perasaan Pak Okta nih setelah kita
ngobrol-ngobrol sharing ini tadi nih gimana perasaannya? Ya, saya merasa udah terlepaskan semua, Bu. Unek-unek saya tadi kan masalah-masalah yang saya Mmm, hadapi, saya merasa lebih plong gitu kan, lebih mendapatkan ide-ide nanti ataupun metode yang akan saya lakukan, saya terapkan kepada, murid-murid saya nanti. Apa saja supaya ini bisa terentaskanlah masalah yang saya hadapi, gitu. iya Pak Putra. Nah, kalau gitu Pak, besok kita ketemu lagi ya, mungkin pas Loka ya kita ketemu lagi nanti, kita sharing ngobrol-ngobrol lagi gitu. Saya juga pengen tahu nih kira-kira tuh gimana nih perkembangan, yang sudah Pak Okta lakukan selama nanti kan, pengen tahu juga perkembangan hasilnya itu gimana, bisa nanti kita sharing-sharing lagi ya Pak Okta ya, pas Siap, Bu, ketemu siap. besok di Ya, pertemuan selanjutnya. Di terima Loka kasih, Bu. mungkin Ya, kita ya. ketemu lagi Pak Okta, kita sharing-sharing lagi lah ya. Ya, Bu. Oh, Ya, baik terima Pak kasih, Okta, Bu, ya. terima kasih. Heeh, Ya, sama-sama Pak Okta. sama-sama. Baik, Assalamualaikum. heeh, waalaikumsalam Pak Okta.